Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nurul Huda, NIM 2121283. Di sini saya akan membacakan hasil makalah yang telah saya buat jauh hari, yaitu makalah Ulumul Quran yang berjudul Muhkam dan Mutasyabih. Pengertian muhkam dan mutasyabih. Muhkam secara lugawi berasal dari kata hakama. Kata huk berarti memutuskan antara dua hal atau lebih perkara. Maka hakim adalah orang yang mencegah yang zalim dan memisahkan dua pihak yang sedang bertikai. Sedangkan muhkam adalah suatu yang dikokohkan, jelas, fasih, dan membedakan antara yang hak dan yang batil. Sedangkan dalam kitab Mabahith fi ulum Al-Quran dijelaskan yang berbunyi, muhkam adalah ayat yang mudah diketahui maksudnya, sedangkan mutasyabih hanyalah diketahui maksudnya oleh Allah sendiri. Mutasyabih secara bahasa berasal dari kata tasyabuh yang berarti keserupaan dan kesamaan yang biasanya membawa kesamaran antara dua hal ataupun secara istilah. Mutasyabih adalah lafaz yang dimaksud dan makna yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dapat diketahui oleh manusia. B. Pendapat ulama tentang ayat muhkam dan mutasyabih. 1. Pendapat mazhab ulama salaf. Orang-orang yang mempercayai dan mengimani sifat-sifat mutasyabih itu dan menyerahkan hakikatnya kepada Allah sendiri, mereka mensucikan Allah dan pengertian-pengertian lahir bagi Allah dan mengimaninya sebagaimana yang diterangkan Al-Quran, serta menyerahkan urusan mengetahui hakikatnya kepada Allah sendiri. Karena Imam Malik ditanya tentang makna istiwa, dia berkata, istiwa itu maklum, caranya tidak diketahui, mempertanyakan bid'ah atau mengada-ada. Saya duga engkau ini orang jahat. Keluarkan olehmu orang ini dari majlis. Saya maksud istiwa bersemayam telah kita ketahui. Namun mengenai bagaimana caranya kita tidak mengetahuinya. Imam kepadanya adalah wajib dan menyanyikan adalah bid'ah. Rabi'ah bin Abdurrahman, guru Malik jauh sebelumnya pernah berkata, arti istiwa sudah kita ketahui, tetapi bagaimana caranya tidak diketahui. Hanya Allah yang mengetahui sebenarnya. Rasul pun hanya menyampaikan, sedang kita wajib mengimaninya. Jadi jelas bahwa arti istiwa itu sendiri sudah diketahui, tetapi caranya yang kita tidak ketahui. Dalam menerapkan sistem ini, mazhab salaf mempunyai dua argumen, yaitu argumen akli dan argumen nakli. Argumen akli adalah bahwa menentukan maksud dari ayat-ayat mutasyabihat hanyalah berdasarkan kaidah-kaidah kebebasan dan penggunaan di kalangan bahasa Arab. Penentuan seperti ini hanya dapat menghasilkan ketentuan yang bersifat zanni atau tidak pasti, lantaran dasar yang memutuskan dan menyerahkan ketentuan maksudnya kepada Allah yang maha mengetahui dan maha mengenal. Adapun argumen nakli, mereka mengemukakan beberapa hadis dan atsar, di antaranya dari Aisyah, ia berkata Rasulullah SAW membaca ayat ini. Inilah yang menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepadamu sampai ke orang-orang yang berakal. Berkata, ia Rasulullah SAW berkata, jika engkau melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya, maka mereka itulah orang-orang yang disebut Allah. Maka hati-hatilah terhadap mereka, atau dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dan lainnya. Ini menunjukkan bahwa wawu dan istinaf atau permulaan. Di samping itu, ayat tersebut juga mencela orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat dan memberikan mereka itu sebagai yang mempunyai kecenderungan kepada kesesatan dan mencari fitnah. Sebaliknya, ayat yang sama menguji orang-orang menyerahkan pengetahuan tentang itu kepada Allah.
Dua, pendapat ulama mazhab ulama khalaf. Mazhab ini berpendapat bahwa wakaf menghentikan bacaan dalam ayat surah Ali Imran ayat 7 di atas adalah lafal warasikhuna fil ilmi. Dengan demikian, selain Allah, orang-orang yang mendalami ilmunya juga mengetahui takwil dari ayat-ayat mutasyabihat itu. Adapun waw pada lafal yang tersebut adalah berkedudukan sebagai huruf. Oleh karena itu, kata ar-rasikhuna kepada lafal Allah pada kalimat sebelumnya. Di antara ulama berpendapat demikian. Menurut Subi al-Salih adalah Abu Hasan al-Asy'ari mengatakan bahwa pengetahuan Allah mengenai takwil ayat-ayat mutasyabihat itu juga dilimpahkan kepada orang-orang para ulama yang mendalam ilmunya. Sebab firman yang diturunkan itu merupakan pujian bagi mereka yang luas dan mendalam ilmunya. Bila mereka dianggap tidak mengetahui maknanya, berarti tidak ada beda dengan orang awam, mujtahid dan sahabat-sahabatnya. Demikian juga Al-Nawawi cenderung kepada pendapat kedua ini. Menurut Al-Nawawi, pendapat ini lebih banyak diterima sebab tidak mungkin Allah akan menghitabkan hambanya dengan sesuatu yang tidak ada jalan untuk mengetahuinya. Selanjutnya, mazhab khalaf mengatakan bahwa satu hal yang dilakukan dalam hal memahami ayat-ayat mutasyabihat itu adalah memalingkan lafal dari keradaan kehampaan yang mengakibatkan kebingungan manusia, sehingga membiarkan makna itu terlantar tidak bermakna. Selama ayat tersebut memungkinkan untuk dilakukan penakwilan terhadapnya dengan makna yang benar dan rasional, maka tidak ada halangan bagi nalar manusia dalam hal ini bagi mereka yang sudah memiliki ilmu yang mendalam dan kemampuan untuk melakukannya, dan kemampuan tinggi untuk melakukannya. Secara nakli, mereka mengemukakan asar sahabat an-Dhahaki qala law lam ya'lamu ta'wilahu am ya'lamuna sikhahu min mansukhihi wala halaluhu min haramihi wala muhkamahu min mutasyabih. Dari Dahla berkata, ia orang-orang yang mendalami ilmunya mengetahui takwilnya sekiranya mereka tidak mengetahuinya. Niscaya tidak mengetahui nasikh dan mansuknya, halal dan haramnya, dan muhkam arti mutasyabihatnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. C. Macam-macam ayat mutasyabihat. Menurut Abdul Jalal, macam-macam ayat mutasyabihat ada 3 macam. Yang pertama, ayat mutasyabihat yang tidak diketahui oleh seluruh umat manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Contoh, wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Quran surah Al-An'am ayat 59. Yang kedua, ayat mutasyabihat yang dapat diketahui oleh semua orang dengan jalan pembahasan dan pengkajian yang mendalam. Seperti pencirian mujmal, menentukan mutasyara', muqayyidkan, dan mutlak, menerbitkan yang kurang tertib. Yang ketiga, ayat mutasyabihat yang hanya dapat diketahui oleh para pakar ilmu dan sains, bukan oleh semua orang, apalagi orang awam. Hal ini termasuk unsur-unsuran yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang rasikh atau mendalam ilmu pengetahuan. Yang D. Urgensi mempelajari muhkam dan mutasyabih. Di antara hikmah keberadaan ayat-ayat mutasyabih di dalam Al-Quran sebagai berikut.
Hikmahnya yang pertama, memperlihatkan kelemahan akal manusia akan sedang dicoba untuk meyakini keberadaan ayat-ayat mutasyabih, sebagaimana Allah memberi cobaan pada badan untuk beribadah. Seandainya akal yang merupakan anggota badan paling mulia itu tidak diuji, tentunya seorang yang berpengetahuan tinggi akan menyombongkan keilmuannya sehingga enggan untuk tunduk kepada naluri kehambaannya. Ayat-ayat mutasyabih merupakan sarana bagi penundukan akal terhadap Allah karena kesadarannya akan ketidakmampuan akalnya untuk mengungkapkan ayat-ayat mutasyabih itu. 2. Teguran bagi orang-orang yang mengotak-atik ayat mutasyabih. Pada penghujung surah Ali Imran ayat 7, Allah menyebutkan wa ma yadhakkaru illa ulul albab sebagai cercaan bagi orang-orang yang mengotak-atik ayat mutasyabih. Sebaliknya, memberikan pujian pada orang-orang yang mendalami ilmunya, yakni orang-orang yang tidak mengikuti hawa nafsunya untuk mengotak-atik ayat-ayat mutasyabih, sehingga mereka berkata, Rabbana la tuzi'na qulubana. Mereka menyadari keterbatasan akal dan mengharapkan ilmu laduni. 3. Memberikan pemahaman abstrak ilahiyah kepada manusia melalui pengalaman indrawi yang biasa disaksikannya. Sebagai dimaklumi bahawa pemahaman diperoleh manusia tatkala ia diberi gambaran indrawi terlebih dahulu. Dalam kasus sifat-sifat Allah, sengaja Allah memberikan gambaran fisik agar manusia dapat lebih mengenal sifat-sifatnya. Bersama dengan itu, Allah menegaskan bahawa dirinya tidak sama dengan hambanya dan dalam hal pemilikan anggota badan. Sekian mungkin dari saya, hasil makalah yang telah saya buat. Mungkin lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.